Udah dikecil. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dedi Saputro sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kota Semarang. Kali ini saya akan mempraktikkan supervisi akademik dan refleksi sebagaimana tugas dari guru penggerak, yaitu supervisi akademik dengan rekan sejawat. Baik, di samping saya sudah ada Pak Galih selaku guru bahasa Inggris ya Pak ya. Guru bahasa Inggris yang akan menemani saya dalam supervisi kali ini. Baik, Assalamualaikum Pak Galih. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Oke ya, alhamdulillah ya. Terima kasih Pak Galih sudah berkenan hadir di sini ya. Jadi dalam tujuan kali ini ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana supervisi akademik ini ya. Tentunya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan dan mengembangkan kemampuan Pak Galih sehingga kompetensi Bapak semakin meningkat lagi dan memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat pada murid-murid kita. Namun pertama-tama saya akan melakukan percakapan observasi terlebih dahulu hari ini ya, sebagai persiapan Pak Galih agar lebih siap dan percaya diri dalam melakukan kegiatan belajar di kelas. Saya ingin menanyakan pada Pak Galih beberapa hal terkait kegiatan supervisi hari ini. Yang pertama, Pak Galih mengajar bahasa Inggris ya Pak ya? Ji. Kelas 11. Ya, kelas 11. Kelas 11. Sampai ini materinya sudah sampai mana? Kalau ini tadi sudah sampai ke opinion Pak. Opinion. Giving opinion about things. Oke ya, jadi sudah opinion, giving opinion di sini. Ya. Ya. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Pak Galih itu seperti apa? Tujuannya nanti saya harap anak-anak itu bisa menyalurkan apa yang mereka pikirkan menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar seperti itu. Oh gitu ya, jadi tujuannya untuk menyampaikan opinion dengan bahasa Inggris yang baik dan benar gitu ya. Oh iya. Selanjutnya pengembangan yang hendak Pak Galih capai seperti apa? Ketika mengajari giving opinion itu seperti apa? Oke, jadi untuk materi kan asking and giving opinion Pak. Jadi pengembangannya adalah agar anak itu dapat menggunakan bahasa Inggris untuk menanyakan dan memberi pendapat. Jadi ketika mereka mendapatkan suatu permasalahan atau hal dan ingin mereka diskusikan dengan temannya, mereka bisa memberikan dan asking and giving opinion menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Iya. Terus jadi nanti menyelesaikan permasalahan dengan giving opinion dengan bahasa Inggris yang baik dan benar gitu ya. Ya, area pengembangan yang Pak Galih capai nanti kan menyelesaikan masalah dengan giving opinion dengan bahasa Inggris yang baik dan benar ya. Kira-kira seperti itu ya. Ya. Adakah yang spesifik ingin dikembangkan atau yang diinginkan Pak Galih? Kalau untuk spesifiknya saya ingin mengembangkan listening and speaking skill mereka Pak, karena kalau kita tahu kalau kita ingin bertanya atau memberikan pendapat kita harus mendengar dan berbicara. Nah itu yang saya kembangkan nanti di listening dan speakingnya, dan itu juga nanti dibarungi dengan pengembangan dari kosakata mereka, vocabulary. Karena kalau kita ingin memberikan opini, otomatis kosakata kita di dalam bahasa Inggris itu harus memadai agar opini yang kita berikan nanti sesuai dengan bahasa Inggris yang baik dan benar. Oke. Terima kasih Pak Galih ya. Jadi spesifiknya ketika giving opinion harus disertai dengan listening, writing dan vocabulary gitu ya. Listening, speaking dan vocabulary. Oke. Jadi seperti itu spesifiknya. Terus bagaimana strategi Pak Galih yang dipersiapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran Pak Galih? Baik metode pelajaran atau model apa yang ingin Pak Galih lakukan? Oke, untuk mengajar asking and giving opinion,
pada awal pelajaran saya memperkenalkan dulu apa sih asking and giving opinion, lalu bagaimana expression yang biasanya digunakan untuk asking and giving opinion. Lalu setelah itu untuk expression tersebut saya drillkan, saya lakukan pengulangan. Biasanya mereka mengulang setelah saya, misal contohnya what do you think about, nah nanti mereka mengulang apa yang saya ucapkan. Kemudian ketika sudah drilling, saya bagi menjadi kelompok-kelompok kecil 3-4 anak per kelompok itu untuk mereka berdiskusi apakah mereka ingin mengobrol tentang apa, asking and giving opinion tentang apa. Lalu ketika sudah mereka, saya persilakan untuk dapat maju ke depan kelas untuk mempraktekkan tentang asking and giving opinionnya seperti itu. Oke, bagus sekali ya. Jadi setelah memberikan strategi pembelajaran tadi tentang drilling ya, kemudian membagi kelompok sesuai kemampuannya seperti itu ya, dan tentunya menarik sekali dan menyenangkan sekali untuk pembelajaran yang Pak Galih lakukan. Biasanya di jam istirahat ya, setelah istirahat Pak ya? Untuk apanya Pak? Jam KPM-nya kelas 11. Oh iya, untuk hari Jumat itu setelah istirahat. Terus yang terakhir mungkin harapan dari Pak Galih setelah observasi yang akan saya lakukan nanti seperti apa harapan? Harapannya nanti mungkin saya bisa mendapat masukan-masukan dari Pak Dedi sebagai guru penggerak ya. Guru penggerak kan mungkin sudah mendapatkan materi-materi dari dinas yang mungkin bisa mengembangkan lagi atau bisa membantu pembelajaran dalam kelas. Harapan saya nanti saya bisa istilahnya Pak, kecipratan ilmunya Pak, mendapat ilmu juga dari Pak Dedi. Jadi nanti ketika saya memberikan materi atau mengajar di kelas, saya bisa lebih optimal lagi. Oke. Kalau untuk harapan pada siswa? Untuk harapan pada siswa, semoga mereka bisa mengikuti pelajaran yang saya ampu dan mereka juga bisa mengembangkan skill berbahasa Inggrisnya, karena memang sekarang kita kan hidup sangat, informasi itu sangat mudah untuk didapat ya Pak, dan kita tidak bisa kita tahu kalau kiblatnya teknologi itu juga ada di Barat, dan Barat itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi mau tidak mau kita harus mempersiapkan anak-anak kita untuk bisa setidaknya berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Oke ya, luar biasa sekali Pak Galih ya. Ternyata harapan untuk siswa terdapat pada tadi ya, penggunaan teknologi dengan bahasa Inggris, semua dengan bahasa Inggris ya, untuk bersama globalisasi gitu ya. Kemudian ini masih ada beberapa menit lagi ya, istirahat ya, siapa tahu Pak Galih ingin bersiap-siap terlebih dahulu, nanti setelah istirahat kan mau masuk kelas ya, dan saya masuk di kelasnya Pak Galih untuk melihat-lihat dan mencatat apa yang perlu untuk kita amati dan berbagi bersama di dalam kelas Pak Galih. Oke. Setelah melakukan observasi di dalam kelas nanti, kemudian di akhir kita akan pasca observasi ya, berwawancara lagi sama Pak Galih, nanti didampingi dengan pengajar praktek saya besok, Bu Asti Fitrianti namanya. Terima kasih Pak Galih atas kesempatannya, semoga semangat selalu, sehat selalu, dan bahagia selalu Pak Galih. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan observasi supervisi akademik berbasis coaching ya bersama Bapak Galih. Gimana Pak Galih kabarnya? Alhamdulillah. Ya, sudah siap ya Pak ya? Sudah. Untuk observasi bagaimana mengajar dengan menyenangkan bersama anak-anak kelas 11 Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Alhamdulillah. So who's absent today? Sheila? Sarah. Only Sarah?
Okay, so before we start our lesson, let's pray together. Faras, can you lead the prayer? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Amin. Okay, so do you know what we are going to learn today? No? Well, you can see in the television, we are going to learn about asking and giving opinion. Apa itu artinya asking and giving opinion di bahasa Indonesia? Ya, bertanya dan memberikan pendapat. Can you guys give me an example of asking and giving opinion? In English, of course. The expression. Kalimatnya seperti apa sih kalau mau asking and giving opinion? Gimana, Faras? Ya, contohnya, ya itu mungkin strukturnya ya. Where is the bedroom? It is in the corner of the room. Ya, itu bisa how is the school atau what do you think about burger, itu juga bisa. Kalau itu kan tadi yang asking opinion. Kalau giving opinion bisa kalian menggunakan I think the burger is tasty atau I think Bina Amal is beautiful dan lain sebagainya. Okay, next we're going to read a dialogue example of formal expression. Please repeat after me. Miss Ratna, what is your opinion about my result in this semester? Miss Ratna, what is your opinion about my result in this semester? I personally think your result in this semester is very good. I personally think your result in this semester is very good. Keep your grades, Wulan. Keep your grades, Wulan. Thank you so much for your information, Miss Ratna. Thank you so much for your information, Miss Ratna. I am very glad to hear that. I am very glad to hear that. Oke, itu sudah ada tulisannya ya. Jadi for asking opinion expression, you guys know right? What is your opinion about my result in this semester? And then the teacher answer by giving her opinion. I personally think your result in this semester is very good. Keep your grades, Wulan. Really easy to spot the expression of asking and giving opinion. Let's move on. This is the example of informal expression. There's two dialogue. Please repeat after me. What do you think of my new ball? What do you think of my new ball? I think your ball is nice. I think your ball is nice. What is your idea about the stars in this night, Aisyah? What is your idea about the stars in this night, Aisha? Wow, I think it is very beautiful. Wow. Ada wow gitu. Itu kan okay, so we learn about formal and informal expression. What's the difference between formal and informal? Anyone know? Apa yang membedakan antara expression formal dan yang informal? Yang apa? Informal lebih santai. Kalau yang formal lebih sopan. Digunakannya untuk penggunaannya ada perbedaan nggak? Is there any difference? Ya, untuk formal we can use it to our teacher or someone who we respect. Kalau yang informal usually we use it between our friends or someone that is
below us, younger than us. Okay, this is the definition of asking and giving opinion. Asking opinion is a sentence which asking opinion or argument to other people to satisfaction. Jadi asking opinion ya kita meminta opini dari lawan bicara kita, bisa terkait sesuatu. The social functions of asking and giving opinion are to ask the opinion of others and to express our own opinion. Jadi fungsinya ya untuk menanyakan opini dan kita mengekspresikan opini kita. This is usually used in both formal and informal setting. Terlalu kecil? Can you guys read it? Okay, for the formal expression of asking opinion, we have, do you have any idea? Do you have any opinion on? Do you think is or are? Have you got any comments on? Etc. And for the informal expression of asking opinion, we got, what do you think of? What do you think about? What is your idea or opinion? How do you like? And how do you think of Rina's idea? Next, about giving opinion. The formal one, we got I personally believe, I personally consider, I personally think or feel, etc. And then for the informal, we have I think it's good, nice, or great. Then I think that, I think I like it. In my opinion, in my case, in my mind, I believe, etc. So, any question before we go to the next? Not yet. What is it? Personally, itu seperti aku tuh, I personally believe, aku percaya. Jadi personally itu kalau kalian translatekan ke Indonesia itu sebenarnya tidak ada artinya. Tapi fungsi personally di situ adalah sebagai penekanan. Ya, artinya akan berbeda antara I believe dan I personally believe. Kalau I believe itu lebih ke gimana ya? Mungkin ya standar aja percayanya. Kalau I personally believe, dia itu lebih yakin, lebih percaya. Jadi personally di situ sebagai penekanan aja. Any other question? No? Okay, so I want you guys to make a group of 3. I leave the distribution to you guys, and then I want you guys to make a simple dialogue using asking and giving opinion. Got it? Yes. Okay. Lama banget ya ternyata ya, berapa menit ini? Tapi bukunya tetap ada yang di atas ya, jangan kelihatan kayak orang nggak nganu. Ya Allah. Yaudah nggak apa-apa lah, langsung aja biar ada backsound. Perhatiannya ya. Siap ya? Nggak apa-apa. Okay, have you done with your work? That's great, but unfortunately, because we have limited time, we have to end the lesson now. We'll just work in the next thing, okay? Okay, so what have we learned today? Asking and giving opinion. What is it used for? Yeah, that's great. Before I end the lesson today, you guys have any question? Nope. Okay. Then please
any one of you lead the prayer? Thank you for today. See you guys again next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khalid ya, selaku guru bahasa Inggris yang sudah menghadiri di sini. Perkenalkan dulu, saya Aditi ya, sebagai guru penggerak anak 11, dan samping saya Bu Asti, beliau mengajar praktek saya di PDP 14 kelas 1. Ini Pak Khalid sudah siap ya? Teman-teman, ini kita praktek coaching ya, melanjutkan yang kemarin kan Pak Khalid sama saya sudah pra-observasi ya, tentangnya sudah memberikan fungsi dan kemudian di kelas juga saya juga observasi dengan anak-anaknya. Ini saya ya, dalam sekolah ini praktek coaching untuk pra-observasi. Pak Khalid, selamat pagi. Pagi Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, mungkin bisa mengutarakan perasaannya sedikit ketika kemarin saya observasi, pas observasi, gimana perasaan kamu? Perasaannya agak grogi ya, mungkin karena biasanya kalau kegiatan belajar mengajar itu kan hanya saya dan murid, ini ada guru lain yang mengobservasi. Saya merasa seperti apa ya, mungkin itu kan dengan hanya observasi saya, tapi saya merasa seperti kayak dinilai gitu, jadi agak grogi seperti itu. Ya, tapi walaupun grogi, kemarin alhamdulillah saya melihat Pak Khalid dengan mengajar di kelas sangat bagus ya. Artinya bagus itu tujuan belajar tercapai, pembelajaran bagus, berinteraksi dengan anak juga bagus. Kalau bagaimana menurut Pak Khalid menilai performa Pak Khalid? Menurut saya kalau performa dari yang kemarin itu mungkin kurang maksimal, mungkin karena ada faktor ya observasi itu, karena mungkin saya grogi itu, jadi untuk penyampaian materi ke anak itu menurut saya kurang maksimal. Jadi menilai Pak Khalid sendiri agak grogi ya, ada observasi. Yang membuat seperti itu apa? Yang membuat grogi karena selain observasi adalah untuk faktor lain tidak ada Pak. Kalau dengan anak kan ya sudah biasa ya bertemu, jadi mungkin faktornya ya itu kan observasi. Apalagi kan Pak Dedi guru yang senior, mungkin melihat cara saya mengajar ada catatan tersendiri. Jadi saya ya sulit saya menyampaikan pendapat saya tentang Pak Khalid. Jadi setelah saya amati kemarin Pak Khalid melakukan pembelajaran di kelas itu sesuai dengan yang diharapkan. Pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran dan menyampaikan saat pra observasi kemarin ya, observasi kemarin tentang listening, ya, speaking, vocabulary, itu semua menjadi area pengembangan yang dikembangkan. Yang dikembangkan adalah salah ya kemarin diskusi tentang materinya aslinya. Ya. Jadi nampak pelajaran murid tadi menggunakan strategi ya, pembelajaran diferensiasi. Ini saya sangat senang dengan model yang Pak Khalid lakukan. Bagaimana Pak Khalid mendengar pendapat saya? Ya alhamdulillah ketika saya mendengar bahwa
kemarin pembelajaran yang sudah saya lakukan ternyata sudah sesuai dengan kriteria yang Pak Didi sampaikan. Terus saya merasa senang, apalagi kemarin saya merasakan itu belum maksimal ya. Saya merasa alhamdulillah kalau memang sudah sampai. Belum maksimal, berarti masih ada kendalanya Pak, masih ada beberapa kendala yang bisa disampaikan kendalanya ketika belum maksimal. Ya, untuk belum maksimalnya kan karena saya grogi ya. Jadi ada beberapa instruction kepada anak yang mungkin saya terlewat. Seperti contoh, harusnya saya itu melakukan drill 3 kali. Yang pertama itu saya yang menyampaikan ekspresinya, lalu yang kedua itu saya, lalu muridnya, lalu yang ketiga itu full muridnya. Nah itu mungkin kemarin yang kedua itu saya skip dan langsung yang ketiga. Jadi seperti itu yang kendalanya. Jadi untuk drillingnya kurang maksimal. Apa ada rencana untuk mengatasi kendala tersebut? Mungkin untuk rencananya lebih prepare saja ya Pak. Ketika ada hal-hal yang di luar rencana kita, mungkin saya bisa prepare seperti itu. Prepare lebih akan gitu ya. Jadi kira-kira ketika mau tadi ya membuat rencana, kira-kira bisa dilakukan kapan? Waktu melakukan rencana itu kira-kira kapan? Kalau untuk perencanaan kemungkinan malam sebelum mengajar ya Pak. Kan biasanya saya tetap melakukan review materi. Nanti maksudnya besok akan mengajar berapa kelas, di kelas apa saja, materinya apa saja, itu nanti saya skimming materi-materinya untuk merefresh ingatan saya tentang materi itu, lalu saya sesuaikan dengan kemampuan anak-anak di kelas tersebut. Misal di kelas tersebut kelasnya itu beginner, berarti saya drillnya itu lebih ditambahin sesinya, mungkin ditambahin 1 atau 2 sesi lagi. Menurut saya di rencana yang sudah dibuat semoga bisa berjalan dengan baik. Amin. Saya menunggu kabar selanjutnya dari Pak Hadi. Hasil observasi kita ini akan saya catat dalam form supervisi. Silakan ini. Apa nanti ditandatangani di sini? Bisa sudah tangan sekarang. Ya. Baik Pak Hadi, terima kasih sudah mendatangi semuanya dan dapat catat. Jadi lanjutkan bagaimana pengembangan yang akan dilakukan Pak Hadi dalam pembelajaran dan disampaikan aktivitas pengembangan yang akan dilakukan nanti ketika melakukan pembelajaran yang akan dilakukan. Untuk pengembangannya seperti tadi, saya lebih prepare untuk hal-hal yang mungkin
di luar apa yang sudah saya persiapkan. Seperti contohnya saya sudah mempersiapkan materi asking and giving opinion kepada anak, terus yang di luar perkiraan kan itu juga Pak Diki ikut observasi. Nah itu mungkin saya ingin lebih mengembangkan bagaimana respon saya terhadap hal yang memang di luar rencana. Oke. Jadi giving and asking opinion ya. Jadi tujuan yang tidak dicapai ya dari materi giving dan asking opinion. Itu tujuan yang tidak dicapai. Tujuan pembelajarannya agar anak-anak bisa memberi dan meminta opini menggunakan bahasa Inggris dan apa itu. Terus ukuran keberhasilan ketika anak secara berhasil itu ukurannya seperti apa? Anak bisa dikatakan berhasil atau menguasai materi asking and giving opinion ketika mereka dapat mengekspresikan ungkapan untuk memberi dan meminta, dan mengekspresikan juga apa yang mereka pikirkan terhadap suatu topik. Dan kayak karena tadi yang perlu dikembangkan ya. Terus perlu mendukung nggak Pak? Kira-kira agar capai besar itu pendukungnya apa? Maksudnya pendukung apa? Apa yang perlu pendukung yang sadar guru atau dia perlu nggak? Oh ya, untuk pendukung tetap perlu, kita memerlukan PowerPoint, lalu contoh-contoh expression. Akan lebih baik kalau misal bisa diberikan recording. Mungkin itu Kira-kira akan dilaksanakan mungkin next meeting minggu depan. depannya. Oke, terima kasih ya. Sudah menyampaikan tentang aktivitas pengembangan ibadah ya, yang masukkan opinion. Apakah ada hal lain selain yang dibawakan dari ibadah tadi? Mungkin karena mereka kemarin sudah saya berikan materinya, untuk next meeting levelnya sudah saya naikkan. Tapi itu tetap mengacu kepada kemampuan anak juga di dalam kelas, karena memang kemampuannya kan tidak semua sama. Jadi tetap penaikan levelnya itu tidak yang terlalu signifikan. Tujuan yang tidak dicapai dari level dinaikkan dari Untuk penaikan level itu agar anak-anak lebih merasa tertantang seperti itu. Kalau melihat dari teori konstruktivisme, itu anak-anak akan lebih merasa tertantang ketika mereka dipaparkan dengan materi yang memang agak di atas kemampuan mereka. ada alat ukuran keberhasilan dari menaikkan level. Untuk ukuran keberhasilan anak dalam materi yang sudah dinaikkan itu mungkin nanti saya observasi lewat bagaimana mereka menyampaikan opini mereka. Mereka saat itu pasti Ya, apakah pasti, apakah vocabulary-nya hanya menggunakan itu saja, atau mereka sudah bisa memvariasikan menggunakan vocabulary yang levelnya lebih tinggi. Pendukungnya masih sama, mungkin PPT, coding, video, lalu mungkin nanti juga akan saya berikan lomba kerja. terus ini untuk kelas berapa? Kelas plus. 11 ya. Waktunya untuk antara waktunya untuk menaikkan level dari menaikkan level
dapatkan dari observasi lalu pasca observasi itu saya jadi lebih mengenal cara mengajar saya, Pak. Mungkin ketika observasi saya mengiranya nanti akan berbeda. Ternyata setelah kita melakukan observasi ternyata saya grogi dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu pengalaman yang menurut saya luar biasa, yang mungkin kedepannya akan membuat saya untuk lebih prepare ketika mungkin nanti ada observasi atau guru yang ingin ikut dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih Pak Khalid. Mungkin cukup ya untuk observasi hari ini. Mungkin bisa mengajarkan masukan. Oh, iya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Khalid yang sudah bersedia untuk membantu dalam tugasnya Pak Dedi, tugasnya Pak Dedi untuk melakukan praktik coaching pra observasi dan pasca observasi. Karena sekali lagi Pak Dedi tidak menilai Pak Dedi, tetapi dari sini Pak Dedi juga belajar dari cara mengajar Pak Khalid seperti itu. Dan tentu saja semoga